Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Balai Sehat Kabupaten Tasikmalaya? Senang sekali saya Andari Krisna hari ini kembali hadir di PDKT, Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Sudah banyak sekali episode-episode yang sudah kita hadirkan kepada masyarakat terkait informasi tentang kesehatan. Dan kali ini sekarang narasumbernya tidak satu orang, tapi ada dua orang yang luar biasa yang menyampaikan informasi terkait rumah zakat dan juga kesehatan. Yang pastinya sudah datang bersama dengan saya narasumber yang begitu luar biasa. Kita PDKT langsung sama narasumber yang pertama. Saya ketemu dengan Bapak Haji Ooy Abdul Qodir. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Ini luar biasa, beliau itu adalah Kepala Puskesmas Jatiwaras. Ya, perjalanan lumayan ya Pak ke sini. Lumayan. Kemudian juga sudah hadir Bapak Asep Sunandar. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Tentunya hari ini kita bakalan ngebahas tentang rumah zakat juga ya. Rumah zakat yang tentunya apa sih hubungannya rumah zakat dengan kesehatan. Tapi sebelum kita nanti cari tahu soal hubungannya tentang rumah zakat dan juga kesehatan, kita ngobrol dulu nih. Kalau rumah zakat itu maksudnya apa Pak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rumah zakat sebuah lembaga amil zakat nasional milik masyarakat Indonesia yang melakukan pemberdayaan pendekatan kepada masyarakat dengan pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi bahkan ya. Dan dari rumah zakat ini kami melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan desa berdaya. Desa berdaya. Ya. Apa itu desa berdaya? Desa berdaya adalah sebuah inovasi dari rumah zakat yang menerjunkan relawan-relawannya atau fasilitator rumah zakat di setiap desa tertentu melakukan pendekatan terhadap potensi yang ada di wilayah tersebut sehingga nantinya bisa digali dan diekspos sehingga hasil akhir yang diharapkan desa berdaya itu benar berdaya, masyarakatnya berdaya, berkualitas, maju. Gitu. Luar biasa. Ini berarti luar biasa sekali ya untuk misinya ya. Tapi kalau untuk rumah zakat ini sendiri dibentuknya sejak kapan sih Pak? Rumah zakat itu berdiri tahun 1998 dan sudah lumayan lama ya? Sudah 26 tahun. 26 per tahun. 26 tahun dan sudah mengalami 4 kali transformasi. Pada 2006 kalau awal dibentuk rumah zakat itu tradisional. Di 2006 bertransformasi menjadi yang profesional beralih dan di tahun 2016 ya. Kembali melakukan transformasi menjadi World Sosial yang jadi lembaga yang mendunia gitu harapannya seperti itu. Dan di 2020 kembali seiring perkembangan waktu kita menjadi lembaga yang juga digital gitu seperti itu. Jadi selalu berinovasi mengikuti perkembangan zaman ya. Berarti 26 tahun. Udah matang ya Pak ya, udah siap menikah ya. Kalau untuk usia dan tentunya kalau rumah zakat ini perannya dengan bidang kesehatan seperti apa? Ya, selama ini karena banyak donatur dari rumah zakat, baik dari perorangan maupun corporate, maka banyak juga yang menitipkan kolaborasinya dengan dukungan dana mereka yang memiliki untuk program kesehatan. Misalkan dari Wuling di sebelum COVID dulu ada bantuan 9 ambulans diberikan kepada rumah zakat yang kemudian disebarkan ke beberapa wilayah di Indonesia. Rumah zakat sudah mencakup di 34 provinsi relawannya, tapi untuk kantor cabangnya baru di 24 provinsi. Kalau gitu. Untuk di daerah Kabupaten Tasik belum ada saat ini. Baru beberapa orang. Baru ada beberapa orang yang jadi fasilitator di beberapa desa gitu. Berarti baru ada 27 provinsi dan 34 provinsi. Berarti di salah satunya diharapkan ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kalau Priangan Timur berarti ada, karena pusatnya sendiri dilahirkan di Bandung, rumah zakat lahirnya di Bandung. Di Bandung. Jadi Priangan Timur masuknya ke Bandung. Wah, padahal skupnya tuh luas sekali ya. Dan ternyata ada memang Cirebon, cabangnya Cirebon. Di Cirebon juga ada. Mudah-mudahan di Tasik ada ya, biar lebih mudah koordinasi ya Pak. Amin. Dan ternyata sinergi dengan kesehatannya itu waktu COVID juga ada ambulan. Waktu sebelum ada COVID atau sebelum ada COVID banyak juga apa? Seperti sebelum COVID mungkin dari kegiatan-kegiatan yang memang sudah dilakukan dari rumah zakat ada beberapa rumpun yang biasa sudah kita laksanakan. Ada rumpun pendidikan, rumpun kesehatan, rumpun ekonomi dan lingkungan. Yang kami istilahkan dengan untuk pendidikan senyum juara, untuk kesehatan senyum sehat, untuk ekonomi senyum mandiri ya seperti itu. Dan
kami juga karena lembaga kemanusiaan juga sering membantu pada kebencanaan, kemudian tragedi kemanusiaan genosida yang terjadi di Palestina, Rumah Zakat juga membantu. Juara. Untuk kesehatan, Untuk kesehatan seperti apa? kesehatan untuk yang tadi Senyum Sehat, Rumah Zakat punya program namanya yang sekarang booming di 2020 itu Desa Bebas Stunting. Desa Bebas Stunting. Programnya karena Desa memang Bebas Stunting. sekarang program pemerintah fokus sekali untuk zero stunting itu ya. Salah satunya support dengan Rumah Zakat juga, kolaborasi dengan Rumah Zakat. Desa Bebas Stunting. Seperti apa bentuk kegiatannya? Desa Bebas Stunting itu banyak di program-programnya. Di antaranya pertama kita memberikan PMT penyuluhan di setiap posyandu. Kemudian ada yang namanya dapur gizi. Dapur gizi. Kita banyak belajar bersama tim BKKBN ya yang luar biasa juga. Mereka punya dashhut, kita punya dapur gizi gitu. Kolaborasi di lapangan. Dapur gizi seperti apa? Dapur gizi itu di dapur gizi kita para kader ya yang bergerak membuat olahan makanan yang disesuaikan dengan sasaran yang sesuai usianya seperti itu. Kemudian didistribusikan kepada para penerima manfaat PM istilahnya yang termasuk kategori stunting seperti itu untuk dapur gizi. Sejauh ini untuk di Kabupaten Tasikmalaya sendiri sudah seperti apa untuk kolaborasi Rumah Zakat dengan kesehatan ini? Ya, sejauh ini di Tasikmalaya saya sendiri ditugaskan menjadi fasilitator di Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras. Dan kami selalu berkolaborasi dengan pihak puskesmas, dengan Keslingnya, dengan Promkes dan lain-lain untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan kader melalui pelatihan kader seperti itu. Kemudian bukan hanya di Jatiwaras, di Tasikmalaya itu ada beberapa titik yang juga mengambil program Desa Bebas Stunting. Teman-teman kami ada di Mangunreja, ya Desa Mangunreja. Kemudian di Cigalontang di Desa Sukamana juga ada sekarang baru berdiri nih dapur gizi Rumah Zakat seperti itu. Mereka luar biasa bekerja sama dengan lintas sektor untuk bersama-sama menuju zero stunting. Juara. Berarti memang hadirnya Rumah Zakat ini itu memang kolaborasi yang begitu luar biasa ya Pak ya. Karena memang bisa mensupport program-program pemerintah juga salah satunya dengan si dapur gizi itu. Sejauh ini tanggapan masyarakat nih dengan hadirnya Rumah Zakat dan kolaborasi dengan kesehatan, dinas kesehatan khususnya seperti apa? Alhamdulillah antusiasme kader sendiri ya yang melakukan di lapangan karena sekarang saya sudah tinggal memantau kader seperti itu. Alhamdulillah mereka luar biasa bergerak dengan arahan-arahan yang kita berikan dan penerimaan masyarakat sangat merasa bangga sekali diberikan bantuan maupun mereka rela untuk saling membantu juga akhirnya. Bukan hanya mereka menjadi penerima tapi juga mereka berusaha memberikan bantuan dengan apa yang mereka bisa gitu pada Rumah Zakat baik donasi ataupun secara langsung di wilayahnya masing-masing. Sejauh ini kadernya berapa banyak? Karena kami ini sendiri sebagai fasilitator, maka kita berkolaborasi dengan puskesmas yang memiliki kader posyandu. Kader posyandu lah yang mereka yang bergerak di sana gitu. Sekarang kami di Jatiwaras tidak hanya di Desa Jatiwaras, kita sudah merambah ke desa lain, Desa Jatiwaras, dan alhamdulillah walaupun baru di Desa Ciwarak, tapi kadernya sangat antusias gitu. Luar biasa. Pasti ini support yang luar biasa dari puskesmas setempat juga ya, karena Pak ini bisa mengedukasi kadernya untuk bisa berkolaborasi. Tantangannya kalau untuk realisasi program-programnya di lapangan seperti apa? Untuk tantangan misal ada beberapa tantangan ketika cuaca apalagi di musim hujan ketika sudah masak, para kader sudah masak dan mau mendistribusikan hujan, kemudian medan yang licin misalkan di Ciwarak itu medan ke luar biasa kan, Desa Ciwarak tuh wah hebat. Kalau kita ngomongin soal Kabupaten Tasikmalaya kan emang medannya ya Pak ya itu ya sudah luas, terus medannya juga memang tidak mudah. Berarti tantangan adalah di lapangan itu di medan yang memang kadang sulit terjangkau. Tapi untuk antusiasme dari masyarakatnya begitu luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Mereka bahkan ketika kita tidak bisa darat, kita telepon, bias ABKD-nya seperti itu mereka itu datang jemput mereka. Iya, nggak masalah. Yang penting kita punya data. Untuk donaturnya sendiri atau misalnya ada personal nih, kalau misalnya Baraya Sehat yang sekarang lagi lihat PDKT nih, saya tergerak nih hatinya, mungkin baru tersampaikan informasinya, baru paham ternyata ada Rumah Zakat yang bisa kolaborasi juga dengan dinas kesehatan, salah satunya di Kabupaten Tasikmalaya, salah satunya di Jatiwaras.
tergerak hatinya pengen menjadi bagian. Luar biasa. Seperti apapun itu bagiannya. Masyarakat dilibatkan seperti apa untuk menjadi bagiannya? Misalkan untuk menjadi donatur di era 4.0 ini sangat mudah bagi masyarakat yang ingin menjadi donatur, bisa datang langsung. Kalau yang ini tapi lebih mudah secara digital, kita bisa tinggal klik www.rumahjakat.go.id, kita cari, atau zakat di Rumah Zakat mau dibagaimanakan kita bisa lihat di sini misalkan sekarang ini. Dan manfaatnya insya Allah bisa kita berdayakan ke seluruh Indonesia, termasuk Tasikmalaya. Jadi walaupun saya misalnya berdonasinya dari Tasikmalaya, pemanfaatnya tidak hanya Tasikmalaya saja, tapi memang akan diprioritaskan di Tasikmalaya dulu. Itu. Berarti tinggal mencari informasi ke www.rumahjakat.co.id. Oke, baik. Nanti kalau misalnya pengen tahu informasinya, bagaimana cara donasinya, kalau misalnya ketemu sama tadi fasilitatornya, bisa ketemu langsung di mana? Untuk fasilitator Rumah Zakat sementara ini di Kabupaten Tasikmalaya baru ada beberapa orang. Di awalnya di Desa Berdaya di Rumah Zakat itu ada 1.700 se-Indonesia. Di Tasikmalaya sendiri sudah ada 23 waktu itu, tapi karena mereka ada tugas lain di luar wilayah Tasik, maka beberapa resign dari fasilitator Rumah Zakat. Dan sekarang yang masih ada itu di saya sendiri Jatiwaras, di Bantar Kalong ada Kang Fitriadin, di Mangunreja ada Kang Gupron, di Desa Sukamana Cigalontang ada Teh Anissa Santika, yang mereka bergerak sama di bebas stunting dan juga program ekonomi lainnya gitu. Nah, alhamdulillah untuk Jatiwaras sendiri kami sudah terjun sejak 2019 awalnya. Di 2020 kita merambah program kesehatan. Kemudian terus meningkat. Kami hari ini mendapat kepercayaan dari Paragon Corp, sebuah perusahaan bidang kosmetik. Paragon. Seperti itu. Mereka support yang luar biasa untuk per tahun ini. Alhamdulillah. Kalau tadinya dana hanya untuk satu posyandu, kita sekarang untuk lebih besar lagi gitu. Dengan berbagai, untuk kebun gizi, dapur gizi, kemudian pelatihan kader dan lain sebagainya yang disupport. Bahkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan seperti antropometri kita bisa support seperti itu. Untuk pengukuran di posyandu misalkan. Tuh, jadi emang benar-benar kolaborasi itu penting ya untuk berdaya sehat, untuk bisa mensukseskan program apapun pemerintah yang sekarang lagi galakkan. Salah satunya Zero Stunting. Ini kalau kita ngomongin soal stunting, Pak, perkembangan stunting di Jatiwaras sendiri seperti apa? Jatiwaras tahun 2020 kita di angka 24,7. Kemudian di 2021 malah naik 24,8. Mungkin baru ketemu nih. Betul itu kan masih rame Covid. Kemudian yang 2022 di angka 24,1. Terus hubungannya dengan yang dilaksanakan Pak Asep sangat supporting sekali, terutama dalam pelatihan. Jadi jauh sebelum kita rame viral stunting, Rumah Zakat sudah mensupport kami. Sudah duluan. Dan yang paling mengesankan buat kami itu ada wisuda untuk ASI eksklusif. Itu ya pasti luar biasa. Edukasi yang kayak gitu tuh diedukasi tapi kalau udah sukses dilupakan kadang-kadang. Ada wisudanya, Pak. Ada. Biar memotivasi untuk itu. Dan sejauh ini perkembangan seperti apa, Pak? Perkembangan waktu itu kebetulan Rumah Zakat di Desa Jatiwaras termasuk Desa Lokus. Alhamdulillah setelah bergerak dengan 10 program yang sudah dilaksanakan Jatiwaras untuk tahun ini, karena kita untuk Lokus stunting diambilnya data dari Agustus yang kemarin. Alhamdulillah untuk tahun depan insya Allah Jatiwaras bebas stunting. Dari asalnya dulu 2, yang pertama itu Surakarta di 2018, kemudian nambah 4, kemudian kemarin nambah jadi 6, dan sekarang mungkin tahun besok mulai SK Bupati bahwa Lokus stunting menjadi 2. Juara. Jadi memang geliatnya tuh sangat luar biasa sekali ya, banyak program-program yang akhirnya bisa sangat lancar berjalan dengan support juga kolaborasi bareng sama Rumah Zakat ya, Pak ya. Dan untuk Jatiwaras sendiri ini kalau boleh dibilang jangkauannya itu
Medan ini seperti apa sih Pak? Kalau tadi kan kita ngomongin Medan ya, yang agak-agak susah nih. Cakupan Jatiwaras untuk sebenarnya di lapangan Jatiwaras seperti itu 11 desa. Yang paling jauh Mandalahopi itu perbatasan dengan Lengkong, Ciamis, Lengkong yang Cikatomas. Kemudian yang sebelah selatan berbatasan dengan Cibalong. Cukup lumayan. Kalau ojek aja dari Mandalmar hampir 50.000 untuk ke pusat kota. Tapi kalau untuk ini ya, aware dari masyarakatnya sendiri terkait dengan program dari Puskesmas Jatiwaras, kemudian kolaborasi dengan Rumah Jakat, seperti apa mereka Pak? Masyarakat cukup luar biasa antusias. Karena gini Bu, stunting itu bukan hanya milik orang kesehatan. Betul. Stunting itu harus terintegrasi dan harus kolaborasi. Presiden Jokowi dengan Perpres 72 2001 bahwa stunting kita harus di bawah 14 tahun. Perlu adanya koordinasi dan kelembagaan semua dari leading sektor, dari paling pusat Presiden dengan tugas bahwa kita harus 14%. Sama kembali ke bawahnya ke Ridwan Kamil bahwa kita harus zero new stunting. Ke bawahnya ke kabupaten kita waktu itu ditarget untuk 2022 itu 17-18%. Karena apa? Stunting itu tidak akan sukses apabila semua stakeholder yang ada. Yang penting pemerintah juga harus memberikan peranan yang penting. Di Kabupaten Tasikmalaya melalui Pak Bupati kita sudah melaksanakan rebuk stunting. Semua SKPD, semua puskesmas dikumpulkan dalam rangka penurunan angka stunting. Kemudian tidak hanya itu, kita dievaluasi kemarin kurang lebih akhir tahun melalui ketua TPPS Kabupaten, yaitu wakil bupati turun langsung ke masyarakat. Dan yang paling bagus ini begini Bu, karena stunting harus semua dana desa itu mengeluarkan. Dan pemerintah bagus, PMD tidak bisa mengakses yang lain kalau tidak menganggarkan untuk kegiatan stunting. Itu sangat luar biasa. Itu luar biasa. Dan sejauh ini Pak untuk upaya penanggulangan di Jatiwaras sendiri seperti apa tuh? Upaya penanggulangan Jatiwaras itu berbagai sumber Bu. Dari kabupaten, dari DAK kita sudah melaksanakan pelayanan pemberian stunting baik kepada ibu gizi yang kurang, ibu hamil di tahun kemarin sudah keluar. Kemudian ada lagi program Jasdolis. Jasdolis itu inovasi dari Dinas Kesehatan bahwa dalam rangka menurunkan angka stunting harus ada Jasdolis payung, yaitu jasa asupan nutrisi, gizi, kemudian sanitasi, dan dokter spesialis Mapai Kampung. Itu sudah berjalan. Itu sudah berjalan. Jasdolis payung. Oh, ada payungnya segala ya. Jadi ternyata Mapai Kampung. Iya, sekarang sudah berjalan Bu. Untuk Jatiwaras karena 7 lokus stunting. Karena stunting kan tidak hanya faktor intriksi dari ibu hamil, tapi ada faktor luar. Faktor luar itu kesehatan sanitasi itu. Kita kemarin sudah dapat PMA dari provinsi stimulan sebanyak 20 per titik. Jadi 20 kali 7 140. Juara. Itu dari provinsi. Kemudian untuk sekarang ada dari BOK untuk tahun 2023 sudah dikeluarkan sebanyak tergantung tiap desa yang ada stunting. Bahkan yang dari desa kalau yang tahun 2023 kemarin yang dari Jatiwaras hampir 80 juta. Kemudian yang Papain 80 juta. Mandal Mekar karena jumlah stunting sedikit dia angka minimal 15 juta. Itu sudah dikasihkan dan sudah berjalan. Ya. Semua program-program yang luar biasa dan tentunya karena memang masih ada program yang masih akan terus digalakan oleh Jatiwaras bersama dengan Rumah Jakat misalnya untuk program stunting ini Pak. Masih terus Bu. Sekarang juga kemarin sudah yang dari BOK sudah edukasi langsung, kemarin langsung praktek bidan sama kadang langsung dibagikan. Sekarang untuk yang sekarang launching mungkin bulan ini itu dari BOK Kabupaten Tasikmalaya. Di sini kolaborasi yang sangat luar biasa berarti ya, karena memang Rumah Jakat ini ternyata saya pikir kalau memang yang namanya Rumah Jakat itu berpikiran hanya untuk kemanusiaan aja, memang kemanusiaan tapi ternyata cakupannya luas. Banyak, salah satunya kesehatan salah satunya juga pengadaan fasilitas itu luar biasa sekali Pak, karena memang akhirnya bisa berkolaborasi yang memang tuh seperti yang tadi Bapak sampaikan, untuk bisa mensukseskan sebuah program butuh kolaborasi, sinergi dan kolaborasi dan juga kesadaran masyarakatnya, aware masyarakatnya juga. Sejauh ini dalam penanggulangan stunting di mana juga ada Rumah Jakarta, tantangannya apa sih Pak? Kendala yang memang ini kayaknya harus mulai diperbaiki lagi itu apa sih Pak biasanya? Karena stunting salah satunya dari pola asuh. Berarti kita ke edukasi lebih ke pemahaman bahwa kita di masyarakat itu jangan asal war gitu. Tapi harus memenuhi cukup gizi, adekuat dari proteinnya harus ada, dari
Kalau dulu waktu SD zat pembangun, zat pengatur, dan kalau sekarang itu harus cukup protein. Protein ya semuanya. Betul. Dan itu sejauh ini untuk SDM di Kabupaten Tasikmalaya terkait itu seperti apa, Pak? Untuk kader kita rutin Bu, kita dari BOK melaksanakan anggaran untuk pelatihan kader. Kemudian untuk rempuk stunting juga sedang melaksanakan. Bahkan sekarang desa juga sama. Kemarin sudah 2 desa, Mandal Mekar sama Kersagalis juga melaksanakan pembinaan kader PTM lagi. Oke. Jadi memang kader sudah siap sekali untuk mengedukasi. Betul. Kalaupun misalnya masih ada masyarakat yang masih belum paham, siap lagi untuk diedukasi. Dan sejauh ini masyarakat seperti apa untuk tingkat kepahaman terhadap stunting ini, Pak? Kalau dari edukasi memang cukup berat ya, pemahaman dengan sumber daya dan sumber masyarakat itu memang perlu dilatih terus dilatih, jangan bosan karena tidak hanya cukup di satu desa atau cukup di satu posyandu gitu. Kita melibatkan kadar posyandu, di desa juga ada kadar pembangunan kesehatan desa. Nah, sama-sama kita bina, sama-sama kita ya. Bahkan rencananya juga nanti kita akan melaksanakan acara kader juga peningkatan kapasitas kader yang skupnya banyak. Oke. Jadi memang kader ini adalah salah satu ujung tombak ya untuk betul mengedukasi. Ya. Kalau dulu saya berpikiran kalau ngomongin soal puskesmas itu Pak, ngomongin soal yang namanya pengobati pasien aja. Ya. Oh, sekarang puskesmas sangat luas sekali ya. Betul. Justru kalau setelah saya juga PDKT dengan beberapa narasumber, justru memang puskesmas ini menjadi garda terdepan untuk kolaborasi, sinergi. Dan sejauh ini kolaborasi sinergi dengan beberapa pihak seperti apa Pak dalam penanggulangan stunting ini? Kembali tadi betul puskesmas itu perannya dulu kita lebih ke kuratif, ke pengobatan. Sekarang lebih di promosinya, edukasinya ke masyarakat yang harus. Karena goal dari kesehatan itu apa? Kemandirian. Bukan hanya sakit diobati sembuh, tapi goalnya kemandirian bahwa masyarakat bisa mengobati diri sendiri tanpa mengejawatan pelayanan masyarakat yang ada. Yang kami laksanakan di Puskesmas Jatiwaras, tentu kami sangat intens dengan Muspika, Pak Camat, kemudian dan Ramil dan Kapolsek juga dari desa juga sama. Karena ketika kita mengumpulkan massa, ketika kita mengundang masyarakat untuk melaksanakan itu, mereka juga harus ada dan mereka turun betul. Karena mereka tahu bahwa ini program yang sangat penting. Jangan sampai nanti di 2045 Indonesia tidak maulah Indonesia menghasilkan orang-orang kerdil, orang-orang yang gangguan kecerdasannya. Kita harus lebih maju. Karena dari berkembang itu harus lebih maju. Karena kalau kita ngomongin stunting bukan jangka pendek ya Betul. Pak ya. Betul. Sekarang dicegah itu kok sekarang dicegahnya mikirnya Indonesia 2045 masih jauh ya Pak. 2045 gitu kan. Tapi ternyata pencegahan itu memang harus dari sekarang. Itulah kenapa memang sangat digeliatkan sekali ya. Dan harapannya sendiri dengan hadirnya Rumah Jakat, kolaborasi dengan Puskesmas di Jatiwaras, seperti apa sih harapannya? Tentunya terkait program kesehatan desa bebas stunting, kita berharap tidak ada lagi angka stunting baru, zero new stunting, dan pencegahan yang tadi belum saya sampaikan, diantaranya kami juga bisa memberikan bantuan FE pada remaja ya di sekolah-sekolah dari Rumah Jakat itu untuk membantu pencegahan stunting dari hulu seperti itu. Dari hulu, iya betul, karena saya juga sempat PDKT dengan narasumber yang lainnya, karena bukan hanya ketika ibu itu hamil, betul. Jadi dari remaja juga, dan itu sudah mulai dijalankan Pak di Jatiwaras. Betul, kita punya program OSREM, kita tim sekolah dari SMP dan SMA, kita kasih edukasi, kita jangan sampai pertama si remaja itu kurang darah, karena gini Bu, sekarang di kita masih banyak. Salah satu angka yang menyebabkan kelahiran selain hipertensi itu adalah perdarahan. Jadi dari awal kita sudah karena jangan sampai tadi kan faktor penyebab yang salah asuh jangan sampai. Karena misalkan gini Bu, ketika pernikahan usia dini, kemudian secara biologis sudah siap, tapi secara mental, psikososial belum siap untuk mengurus anaknya. Yang kedua karena pola asupan nutrisi ke remaja atau ke ibu hamil itu harus kuat, karena kalau kurang AD kuat nanti bisa menyebabkan kurang gizi, bisa BBLR, berat badan rendah, dan juga bisa prematur. Jelas kalau udah itu potensi untuk stunting sangat luar biasa. Iya betul. Jadi sedia payung sebelum hujan. Betul, apalagi sekarang musim hujan harus banyak-banyak siapin payung. Karena memang
Benar banget, karena memang seperti tadi juga disampaikan Kang, jadi Rumah Jakat ini kolaborasinya itu memang bersinergi terus ya Pak, Insya Allah, berarti dari bersinergi. mulai misal persiapan Dengan pentahelix. iya betul, jadi tidak hanya pas ketika ada kejadian stuntingnya, berarti memang dari persiapan pencegahan. dari hulunya itu salah Iya. satunya dari remaja. Iya. Programnya juga ada berarti untuk remaja itu. Selain bayi, kita juga ada ramah lansia pada remaja juga yang tadi misalkan. Oke. Ada program ramah lansia di Kabupaten Tasikmalaya yang ada tuh di Bantar Kalong. Saya tidak ngambil program ramah lansia, tapi di Jatiwaras kita fokus bebas stunting dulu. Di Insya Allah Jatiwaras program-program bebas ini diambil oleh teman-teman yang lain. Iya betul, betul. Untuk di Jatiwaras bebas stunting, di daerah lain ada yang lansia, Iya, gitu. seperti itu. Wah juara. Untuk Bapak sendiri harapannya seperti apa Pak untuk hadirnya Rumah Jakat, kolaborasi dengan Rumah Jakat, dan juga untuk stunting seperti ini kepada masyarakat? Semoga kehadiran Rumah Jakat memberikan daya kejut efek yang luar biasa dalam penuntasan stunting. Kemudian juga kami mengharap tidak hanya Ya. kan kalau zakat itu memberi lah. Iya betul. Jadi tidak hanya menerima gitu. Jadi Nah. mereka juga dikasih mengalokasikan sebagian dananya ke Rumah Jakat, karena Rumah Jakat saya yakin transparansinya luar biasa, karena saya udah dari 2020 bersama Pak Asep Menjadi kenal. bagian juga di Betul. Rumah Jakat. Wah juara. Jadi emang benar tidak hanya, kadang ada beberapa orang yang emang yang ngomongnya bagiannya enggak, kadang gitu kan. Masyarakat kadang suka butuh itu ya Pak. Betul. Bapak sudah membuktikan Bapak menjadi bagian dari Rumah Jakat Betul. juga. Dari tahun 2020. oh juara. Insya Allah Rumah Jakat sudah mendapat standar ISO dari 9.000 tentang manajemen keuangan Oke. Rumah Jakat. Jadi Seperti memang itu. udah jangan ragu-ragu lah ya, Insya daripada Allah. kita coba ke lembaga yang mungkin tidak jelas. Iya. Transparansi ya Pak Betul. ya, terus penyaluran dananya kemana. Kadang mungkin oke lembaganya ada, tapi kita nggak tahu setelah kita ngasih itu mau dikemanain, mau dibuat apa gitu ya Pak. Nah ini Rumah Jakat, apalagi sekarang ada kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Betul. salah satunya pencegahan stunting. Mungkin nanti setelah berhasil zero stunting di Jatiwaras, program lainnya akan berjalan ya Pak ya. Pak luar biasa sekali, terima kasih. Terakhir nih buat Baraya Sehat Pak, ada pesan yang ingin disampaikan kepada Baraya Sehat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya? Mangga dari Bapak dulu, seperti apa? Dengan berbagai usaha, berbagai upaya, koordinasi serta kolaborasi, mudah-mudahan angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya ataupun juga di Jatiwaras menjadi sesuai harapan, sesuai target, bisa terrealisasi. Oke, dari Bapak sendiri seperti apa? Baik, alhamdulillah sekarang Rumah Jakat sudah berusia 26 tahun. Terus doakan kami lembaga Rumah Jakat menjadi lembaga yang amanah dan bisa menyalurkan, memberdayakan masyarakat Indonesia secara umum. Itu saja. Luar terima biasa, kasih. terima kasih dua narasumber saya yang luar biasa, yang tentunya hari ini pada KT ini benar-benar informasi yang sangat pantas untuk disampaikan lagi oleh Baraya Sehat kepada sahabatnya, keluarganya, rekan-rekan yang ada di sekelilingnya, di mana memang hadirnya kolaborasi Rumah Jakat dan juga Dinas Kesehatan salah satunya sudah berjalan sekali di Jatiwaras dengan program stuntingnya, dan ternyata memang seperti yang kita tahu juga, kita harus mendukung segala sesuatu program yang salah satunya adalah Zero Stunting. Jangan lupa juga untuk Anda yang memang sudah mempersiapkan ingin mempunyai anak, itu memang harus mulai dipersiapkan. Kolaborasi dengan Puskesmas, jangan ragu ya Pak. Iya. Datang ke Puskesmas itu jangan pas sakit aja. Edukasi, Bisa. mau dapat informasi, Konsultasi bisa. konsultasi. Pokoknya Puskesmas sekarang itu bukan hanya dalam melayani tindak pengobatan saja, tapi banyak juga informasi yang bisa disampaikan. Terima kasih untuk Kepala Puskesmas Jatiwaras. Sama-sama, Bu. Kang Asep juga hatur nuhun, terima kasih banyak. Sama-sama. Baraya Sehat, Terima kasih. PDKT saya sangat luar biasa untuk hari ini. Semoga ini benar-benar mendapat informasi untuk Anda untuk bisa mendapatkan banyak sekali informasi terkait kesehatan. Karena kalau kita ngomongin kesehatan, kita ngomongin kolaborasi dengan banyak pihak. Salah satunya kolaborasi dengan Rumah Jakat. Saya Anda Krisna pamit dari PDKT hari ini. Kita ketemu lagi di PDKT selanjutnya. Assalamualaikum.